Shalom, kembali lagi bertemu dengan Renungan Hati. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kisah Daud pada waktu dia ada di Siklag. Kita bisa membacanya di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30, mulai ayat yang pertama sampai ayatnya ke-19. Hari ini kita berbicara tentang perhatikan langkahmu. Hampir 3 mingguan ini kita mendapatkan berita-berita, baik itu dari televisi, FB, kemudian dari media-media sosial lain, bagaimana tingkat COVID di Indonesia berkembang begitu cepat. Bahkan orang yang terpapar begitu banyak, tidak sedikit juga orang-orang yang mati gara-gara COVID. Dan itu menaikkan tensi ketakutan akut di beberapa masyarakat di Indonesia. Mereka menjadi begitu sangat paranoid, mereka begitu menjadi khawatir dan gelisah luar biasa. Nah, semua ketakutan itu bisa saja mengepidemi semua manusia, termasuk Daud. Daud ketika kita membaca di Siklag, dia juga mengalami rasa takut yang sangat akut luar biasa. 10 tahun dia berusaha melarikan diri dari kejaran Raja Saul. Dia pindah dari padang gurun satu ke padang gurun yang lain, dari tempat satu ke tempat yang lain. Pada akhirnya dia mengalami keletihan yang luar biasa, baik itu dari sisi fisik dia, dari sisi psikis dia, iman, rohani dia. Dalam satu sisi seharusnya pada satu situasi itu, harusnya Daud dia makin mendekat sama Tuhan seperti kebiasaannya. Tapi lain pada waktu dia menghadapi masalah ketika segala sesuatu tidak prima pugar, kepada segala sesuatu tidak kondusif, itu menyebabkan dia justru dia membuat sebuah keputusan yang tidak melibatkan Tuhan. Perhatikan langkahmu, supaya kita semuanya tidak mencari sebuah solusi-solusi yang tidak menghubungkan diri kita dengan Tuhan. Pelajaran apa yang dapat kita ketik ketika kita harus memperhatikan langkah-langkah kita ketika kita menghadapi satu situasi kelemahan, baik itu secara psikis, secara rohani, secara fisik, perasaan, dan pikiran kita semuanya. Pertama, perhatikan langkahmu, supaya kita tidak mengambil atau memilih sebuah keputusan mencari tempat pelarian yang salah. Ketakutan Daud telah menyebabkan dia mengambil sebuah pilihan yang sangat bodoh. Pilihan dia berpikir kalau dia bisa selamat dari kejaran Raja Saul, kalau dia berada di tempat yang tidak akan mungkin dijangkau oleh Raja Saul. Maka secara manusia itu benar. Tetapi pilihan itu justru sebenarnya merupakan satu pilihan yang sangat bodoh dan sangat berbahaya. Daud kemudian pergi ke sebuah tempat yang dinamakan Gad, sebuah kota Filistin, di mana rajanya bernama Akis. Daud kemudian meminta perlindungan kepada Akis. Di sana Daud diterima. Sebenarnya Daud telah memilih sebuah tempat pelarian yang salah. Sebuah tempat pelarian yang bukan menjanjikan sesuatu yang betul-betul permanen sebagai tempat nyaman dan aman dia. Kelihatannya untuk sementara waktu Daud aman dari Raja Saul. Tetapi itu adalah sebuah pelarian yang sangat salah. Sebuah tempat pelarian yang sangat salah itu juga sebenarnya akan membawa kita semuanya pada satu dampak yang berakibat buruk di masa ke depannya. Ketika kita menyerah pada ketakutan, maka iblis akan terus-menerus menguasai kita dan menawarkan kepada kita semuanya sebuah jawaban-jawaban, langkah-langkah yang kelihatannya seperti pertolongan dalam hidup kita semuanya. Tetapi ingatlah, setiap kali iblis memberikan sebuah jawaban pertolongan-pertolongan, di sana akan menyisakan sebuah konsekuensi bayaran yang sangat mahal dalam hidup kita semuanya. Sebuah tempat yang diberikan oleh iblis sebagai tempat yang kelihatannya menjadi tempat pelarian yang aman dan nyaman seperti pertolongan, sebenarnya itu merupakan satu tempat yang sangat berbahaya dan sangat menyeramkan bagi kita. Daud tidak menyadari bahwa ketika dia memilih sebuah tempat pelarian yang salah, dia sedang menciptakan sebuah bahaya dan tempat yang menyeramkan bukan bagi dirinya, tapi juga kepada 600 serta beberapa keluarga-keluarga dia yang mengikuti dia. Hati-hati dalam memilih tempat pelarian kita. Pelajaran yang kedua, ketika kita memilih dan mengambil keputusan-keputusan atau membuat sebuah keputusan-keputusan tanpa melibatkan Tuhan, sehingga langkah-langkah kita kemudian menjadi langkah yang tidak melibatkan Tuhan, maka di sana bukan kita menyelesaikan masalah, tetapi itu menambah masalah yang makin besar di dalam hidup kita semuanya. Ketika Daud bertemu dengan Raja Akis, Raja Gad itu, Raja Akis menerima dia dengan semua keterbukaan, diberikan tempat, diberikan perlindungan, tetapi semua perlindungan yang kelihatannya itu menjanjikan hanya bersifat sementara. Tiba pada waktunya ketika Raja Akis bersama beberapa aliansi dia akan berperang menyerang Israel, maka
dia menjumpai Daud dan berkata, "Daud, tolong kamu berpihak kepadaku, menjadi orang yang mendukung peperangan melawan Israel." Ini merupakan buah simalakama. Satu sisi Daud berhutang budi kepada Raja Akis, satu sisi dia harus berperang dengan bangsanya sendiri, yaitu bangsa Israel. Nah, semua hal yang kita ambil dalam sebuah keputusan-keputusan yang kelihatannya menyelesaikan masalah, tetapi di sana tidak ada Tuhan, tapi di sana sebenarnya telah menyediakan sebuah penuaian masalah yang lebih besar dari apa yang kita alami. Benar, ketika Raja Akis berusaha memberikan sebuah perlindungan, itu menciptakan rasa aman. Tapi itu adalah rasa aman dan nyaman yang bersifat semu sementara. Ingatlah, setiap keputusan-keputusan, pengambilan keputusan, apa yang kita buat di dalam keputusan kita tanpa melibatkan Tuhan, walaupun hasilnya kelihatan untuk sementara waktu aman, tetapi di sana pasti akan menyisakan dan menambahkan masalah yang makin hari makin kompleks di dalam hidup kita semuanya. Bagian ketiga, pelajaran yang dapat kita petik ketika kita tidak menata langkah kita dengan hati-hati, sehingga kita mengambil keputusan tanpa melibatkan Tuhan, maka itu yang akan membawa kepada sebuah kehinaan di dalam hidup kita semuanya. Daud membawa 600 pahlawan dia, tentara dia yang luar biasa. Siapa tidak kenal Daud? Seorang yang luar biasa, yang mampu membunuh Goliat, musuh yang jadi brand icon, menjadi salah satu orang yang dijagokan di orang-orang Filistin. Tetapi oleh Daud itu dapat ditunggang balikkan dan diburu. Dan bukan hanya itu, setiap kali dalam peperangan, Daud menjadi pahlawan dan menjadi penakluk luar biasa. Daud ditakuti dan dia memiliki posisi tinggi, dia dihormati. Sekarang ketika Daud yang perkasa, tiba-tiba dia menghadapi masalah yang begitu akut di dalam ketakutannya. Dia datang kepada Raja Akis, Gat, Filistin, musuh dia. Sekarang dia yang gagah perkasa. Sekarang dia yang tadinya tengadah berhadapan dengan raja, dia menunduk, dia merendahkan diri untuk mendapatkan satu simpati, belas kasihan. Daud mengemis pertolongan dari Raja Akis. Daud yang hebat, Daud yang perkasa, mengemis sebuah pemeliharaan secara jasmani. Daud mengemis sebuah belas kasihan dari Raja Akis, supaya dia mendapatkan begitu banyak hal yang sedang dia butuhkan. Ironis bukan? Seorang yang dihormati, seorang yang begitu memiliki kemuliaan dan keagungan, akhirnya salah mengambil keputusan dan membuat keputusan, akhirnya dia harus merendahkan diri dan turun sebagai pribadi yang sangat hina. Daud yang begitu hebat menaklukkan banyak musuh-musuhnya, tetapi sekarang berdiri di hadapan Raja Akis, menghinakan diri dia, merendahkan diri dia, dan dia bukan menjadi orang hebat di mata Akis. Saya berharap pagi ini mengingatkan lagi kepada kita, jangan sampai kita tidak menata langkah hidup kita, sehingga kita membuat keputusan-keputusan yang salah di masa-masa kritis dan krisis kita. Waktu kau lemah, waktu engkau takut, waktu engkau begitu sangat ragu, bimbang, waktu engkau mengalami keterpurukan di dalam rohanimu, di dalam psikismu, dalam segala aspek pikiranmu, maka itu sebenarnya adalah waktu yang tepat untuk kita datang kepada Tuhan, dan bukan waktu yang tepat untuk membuat sebuah keputusan. Berlarilah kepada Tuhan, mendekatlah kepada Tuhan, disitulah kita akan menemukan solusi yang sebenarnya. Selalu ketika kita datang kepada Tuhan, kita akan menyelesaikan masalah tanpa ada masalah. Tuhan memberkati kita semuanya.